Akbar Agung. Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Akbar, yang menggantikan ayahnya Humayun pada tahun 1556. Pada masa pemerintahannya dari tahun 1556 hingga 1605, ia memperluas kekaisarannya lebih jauh, menaklukkan Afghanistan dan sebagian Asia Tengah. Akbar adalah seorang administrator yang cakap dan pemimpin militer yang hebat. Akbar juga mereformasi administrasi peradilan dan memperkenalkan kebijakan agama baru yang membantu menciptakan masyarakat lebih toleran. Bu, apakah benar pada masa kerajaan India yaitu kerajaan Mughal terdapat politik yang diterapkan Akbar kan? Benar Tiara, bahwa pada masa kepemimpinan Akbar kan menerapkan politik sulh-e-qaum atau kebijakan yang meninggalkan toleransi beragama. Salah satu kebijakan itu toleransi beragama itu seperti apa sih Bu? Akbar kan seorang pemimpin Mughal yang visioner, dikenal luas karena kebijakan toleransi agamanya yang disebut sulh-e-qaum. Kebijakan ini bertujuan menciptakan persatuan dan kedamaian di antara berbagai kelompok agama di India yang beragam. Beberapa pemberontakan dan pengalaman pribadinya membuat Akbar menyadari pentingnya persatuan. Akbar menyadari bahwa persatuan adalah kunci untuk memperkuat kekuasaannya dan mencegah pemberontakan, maka pada masa pemerintahannya Akbar menciptakan kebijakan tersebut. Akbar memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana semua orang dapat hidup berdampingan secara damai. Politik sulh-e-qaum yang diterapkan Akbar kan merupakan tonggak penting dalam sejarah India. Kebijakan ini tidak hanya meninggalkan warisan toleransi agama, tetapi juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempromosikan persatuan dan kedamaian di India. Salah satu kebijakan sulh-e-qaum yaitu menghapus pajak khusus bagi non-muslim, jizyah, yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Kebijakan sulh-e-qaum juga berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif lama di wilayah kekuasaan Mughal. Jadi seperti itu kebijakan toleransi beragama pada masa kerajaan Mughal. Kalau kejadian tersebut dihubungkan dengan keilmuan pada masa sekarang bagaimana sih Bu? Politik sulh-e-qaum yang diterapkan oleh Akbar adalah sebuah upaya inovatif untuk menciptakan kohesi sosial di tengah keragaman agama dan budaya. Jika kita lihat dari sudut pandang teori-teori politik modern, kebijakan ini memiliki relevansi yang sangat menarik. Pluralisme, sulh-e-qaum adalah contoh awal dari penerapan prinsip pluralisme dalam pemerintahan. Akbar menghargai keberagaman agama dan budaya di bawah kekuasaannya. Kebijakan ini mengajarkan kita pentingnya menghargai perbedaan dan membangun masyarakat yang pluralis. Toleransi, Akbar menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya sebatas toleransi beragama, tetapi juga toleransi terhadap perbedaan budaya dan pandangan. Nah, dalam dunia yang semakin terglobalisasi, toleransi menjadi semakin penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Keadilan sosial, dengan menghapus pajak jizyah dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua rakyatnya, Akbar berusaha mewujudkan keadilan sosial. Konsep keadilan sosial terus berkembang dan menjadi isu sentral dalam politik modern. Sulh-e-qaum di masa kini, dalam konteks dunia yang masih sering dilanda konflik berbasis agama, yang menawarkan sebuah model alternatif yang menekankan pada dialog kerjasama. Di era globalisasi, masyarakat semakin heterogen. Kebijakan Akbar dapat menjadi rujukan dalam membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Baik Bu, saya sudah paham. Kalau Tiara sudah paham, apa saja nilai-nilai yang ada pada cerita yang Ibu sampaikan tadi? Inti dari sulh-e-qaum adalah toleransi terhadap perbedaan agama, kepercayaan, dan budaya. Akbar menunjukkan bahwa perbedaan bukan halangan untuk hidup berdampingan secara damai. Ia meyakini bahwa persatuan adalah kunci kekuatan dan kemakmuran. Keadilan, kebijakan-kebijakan Akbar, seperti penghapusan pajak jizyah, menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan keadilan sosial. Semua rakyat, tanpa memandang agama, memiliki hak yang sama di mata hukum. Kebijaksanaan, Akbar adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Ia mampu melihat jauh ke depan dan memahami bahwa kebijakan yang keras dan diskriminatif hanya akan menimbulkan perpecahan. Betul sekali Tiara, kamu hebat. Nah, itu tadi penyampaian materi seputar toleransi beragama pada masa Akbar kan? Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.